Sejujurnya nggak banyak sih yang bisa dibahas dari speaker ini, dan sedikit kesimpulan di awal, aku ngerasa dengan harga 150.000, speaker ini cukup worth it buat aku pribadi. Tapi ada catatan yang agak ngeselin, yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk beli speaker ini. Dan hai semuanya, kali ini kita bakal bahas salah satu speaker yaitu Gamen GS8 atau kepanjangannya Gamen Gaming Speaker 8. Aku nggak tahu kenapa Gamen ngasih nama barang ini sebagai speaker, padahal secara bentuk barang ini lebih cocok disebut sebagai soundbar. Dan di video ini aku mungkin aja bisa salah sebut barang ini sebagai soundbar, tapi ya intinya yang aku maksud adalah barang ini. Speaker ini dijual di toko resminya Gamen dengan harga 350.000, tapi dicoret jadi 150.000-an. Ya ini dia sosok ngasih diskon lah ya. Padahal ya emang harga aslinya itu 150.000. Mau kalian cek kapanpun, harganya itu tetap 150.000. Kecuali waktu flash sale, karena kemarin aku beli ini waktu flash sale dan dia cuma jual di 130.000-an, jadi sedikit lebih murah. By the way, speaker ini adalah speaker kabel, bukan speaker wireless atau speaker bluetooth. Alasanku milih speaker kabel adalah karena rencananya aku beli speaker buat ditaruh di meja doang, nggak dipindah-pindah. Jadi aku ngerasa nggak perlu untuk beli speaker wireless. Lagi pula, kalau speaker wireless itu kan biasanya agak repot ya, karena kita harus ngecas-ngecas ketika baterainya habis. Ya itu lebih cocok buat kalian yang pengen pindah-pindah tempat aja lah. Alasan lainnya karena biasanya dengan harga yang sama, speaker kabel itu bisa ngasih kualitas suara yang lebih oke. Tapi tetap sih, dengan harga 150.000, aku nggak berekspektasi tinggi-tinggi banget ke speakernya. Dari awal aku udah berekspektasi kalau soundbarnya ini bakal standar-standar aja. Misalnya dari segi desain yang bisa dibilang cukup sederhana. Warnanya full hitam doff di seluruh bodinya, dan di bagian depannya ada grill untuk tempat keluarnya suara. Bodinya secara keseluruhan juga standar aja, terbuat dari plastik yang secara looks sebenarnya kelihatan murah banget. Tapi kalau misalnya kalian bisa pegang nih ya, kalian pasti bakal sadar kalau itu bukan plastik yang tipis, melainkan plastik yang cukup tebal dan juga kuat. Bagian grillnya juga kerasa kokoh, jadi aku cukup seneng sih sama build quality-nya. Ya untuk build quality di atas ekspektasiku lah. Dikit. Oh ya, menurutku juga desain dari soundbar itu cukup penting ya, karena soundbar itu biasanya ditaruh di bawah TV. Jadi emang sebagian orang tuh biasanya milih soundbar yang punya desain yang senada dengan desain rumah mereka. Dan menurutku, desain dari soundbar Gamen ini cukup versatile, jadi bisa masuk ke berbagai desain. Tapi kayaknya dia paling cocok tuh masuk ke desain yang minimalis ala-ala IKEA, yang kelihatan clean, karena desain dari soundbar ini juga kelihatan clean banget. Tapi kalau misalnya kalian beneran mau naruh soundbar ini di bawah TV kalian, saranku pikir-pikir lagi deh. Karena soundbar atau speaker dari Gamen ini punya panjang sekitar 40 cm aja. Cukup pendek. Jadi agak nggak sebanding kalau dibandingin sama TV zaman sekarang yang udah gede-gede banget. Takutnya kerasa kurang seimbang dan juga kurang estetik. Kalau aku sih pakai speaker ini di setup ya, di laptop. Ya karena emang dari awal rencananya beli untuk itu. Dan untuk lengkapin setup PC atau laptop kalian, menurutku ukurannya udah cukup pas. Apalagi dia punya lampu RGB, jadi buat kalian yang pengen setupnya kelihatan lebih berwarna, dia bisa ngasih itu. Lampu RGB-nya tersedia di 6 mode yang bisa kalian pilih dengan mencet-mencet tombol yang ada di controllernya. Mode yang pertama ada mode kayak gini. Aku jujur nggak ngerti ini namanya mode apaan. Pokoknya seperti yang kalian lihat aja, ini ada 2 garis yang bertabrakan di tengah, terus putar balik. Gitu doang. Mode kedua ini sebenarnya cukup asik sih. Dia bisa ngasih efek ombak yang mengalir dari kiri ke kanan. Aku cukup suka sih sama mode yang ini, tapi menurutku agak terlalu berwarna dan juga agak keramaian aja. Yang ketiga ada mode warna yang ganti-ganti kayak gini. Ini mode yang cukup aku suka juga sih. Karena warna-warna yang dihasilin tuh cakep-cakep. Bisa ngasih warna biru yang agak hijau, pink yang agak biru, kuning yang warm, dan lain-lain. Terus mode 4 sampai mode 6 warnanya statik aja. Warna merah, hijau, dan juga biru. Sebenarnya mode statik ini cocok buat kalian yang pengen setupnya tuh nggak terlalu rame atau nggak terlalu berlebihan. Tapi sayangnya warna yang disediain tuh cuma 3 ini aja. Anda bisa custom color atau bisa milih warna dari mode sebelumnya. Pasti bakal lebih menarik. Dan terakhir adalah mode ketujuh atau mode bonus, yaitu mode mati atau mode tanpa RGB. Jujur sebenarnya ini adalah mode yang paling sering aku pakai karena menurutku tanpa lampu RGB desainnya lebih kelihatan kalem, lebih kelihatan bersih, lebih kelihatan clean, dan lebih sesuai sama selera aku aja sih. Oh iya, aku juga ada beberapa catatan tentang lampu RGB-nya. Yang pertama adalah dia tuh nggak bisa diatur brightness-nya, dan dia tuh cukup terang. Jadi kalau misalnya kamar kalian gelap, bisa aja lampu RGB-nya ini agak menyilaukan. Tapi menurutku, catatan yang paling ngeselin adalah dia tuh nggak bisa inget mode apa yang terakhir kita pakai. Jadi kalau kayak aku gini kan paling suka mode yang mati gini. Tapi tiap aku nyalain soundbarnya, dia bakal masuk ke mode RGB yang kedua.
Kayaknya itu mode andalannya Gamen deh. Jadi tiap aku nyalain soundbarnya, aku tuh harus mencet tombolnya sampai dia masuk ke mode RGB yang mati lagi. Dan itu harus kulakukan setiap aku nyalain soundbarnya, jadi agak ngeselin sih. Terus ngomong-ngomong, tombol buat ngatur RGB-nya ini ada di controllernya yang tersedia di tengah-tengah kabel. Controllernya standar aja, kelihatan murah dan cuma punya 2 fungsi, yaitu ngeganti RGB dan juga ngatur volume. Dan kabelnya sendiri cukup panjang, 1,2 meter dengan bahan yang biasa aja. Tapi karena ini adalah produk yang buat diem di tempat, nggak dipindah-pindah, jadi harusnya kabel yang standar, kabel yang biasa tuh nggak jadi masalah yang berarti sih. Dan karena ini speaker murah, jadi tentu aja dia nggak punya software pendukung buat ngatur equalizer atau preset. Dan dengan harga semurah itu, apakah speaker ini enak untuk dipakai sehari-hari? Pembahasan paling penting. Anyway, perlu diketahui kalau aku ini bukan expert di dunia audio, dan aku belum pernah nyoba speaker lain di harga 150.000, jadi aku jujur nggak punya perbandingan lain. Dan aku bakal bahas speaker ini secara subjektif banget, dan kayaknya aku bakal banyak bandingin sama speaker laptop. Karena ya selama ini aku cuma pakai speaker laptop. Dan menurutku speaker ini punya beberapa kelebihan kalau dibandingin sama speaker laptop. Perlu diketahui kalau speaker laptopku ini dibuat oleh Bang & Olufsen, brand yang udah terkenal banget di dunia audio. Jadi speaker laptopku ini bisa dibilang termasuk yang cukup bagus kalau dibandingin sama speaker standar laptop lain. Tapi meskipun gitu, kalau misalnya disuruh milih, aku lebih milih pakai speaker Gamen ini ketimbang pakai speaker laptop. Alasan pertama adalah karena speaker ini tuh bisa ngasih efek yang lebih surround. Jadi misalnya kalian dengerin musik, atau kalian nonton podcast, dengerin podcast, atau main game misalnya ya, itu bisa ngasih efek yang lebih imersif, atau kalian lebih merasa bisa masuk ke suasananya. Alasan kedua kenapa aku lebih pilih pakai speaker ini ketimbang speaker laptop adalah karena volumenya yang gede banget. Jujur aku belum pernah nyoba speaker ini sampai volumenya full sih, karena ya pasti ganggu orang rumah dan juga ganggu tetangga. Tapi kalau aku tes pakai pendengaranku aja, kira-kira volume speaker ini di 15% itu udah setara sama speaker laptop di 100%. Jadi ini jelas kenceng banget. Buat kalian yang ngerasa speaker laptop kalian tuh kurang kenceng, harusnya speaker ini bisa mengatasi masalah tersebut. Dan alasan ketiga tentu aja karena kualitas suaranya yang menurutku secara overall lebih oke ketimbang speaker laptop. Bassnya bukan yang menakjubkan gimana-gimana banget, tapi jelas jauh lebih kuat kalau dibandingin sama speaker laptop. Tipikal speaker atau earphone murah emang biasanya kuat di bass sih, ngikutin selera pasar. Apalagi ini produk gaming, yang emang harus kuat di bass supaya efek tembak-tembakan di game-game FPS itu kerasa lebih nyata dan juga lebih imersif. Untuk mid sampai high sebenarnya juga lebih kerasa di speaker ini. Tapi karena bass laptop itu rendah banget, jadi mid sampai high di laptop itu kerasa lebih bisa ngimbangin. Sedangkan di speaker ini, mid sampai high itu kerasa agak ketutupan sama bassnya. Tapi menurutku masih enak buat didengerin banget sih. Vokal penyanyi kerasa jelas, suara-suara musik di nada tinggi juga nggak sampai pecah atau cempreng, masih enak lah untuk didengerin. Dan di video unboxing kemarin, aku sempat bilang bahwa setelah nyoba-nyoba secara singkat, aku ngerasa speaker laptopku kerasa lebih clean. Tapi aku izin merevisi karena setelah 1 minggu nyobain, aku ngerasa speaker Gamen ini kerasa lebih clean sih ketimbang speaker laptopku. Dan berdasarkan beberapa faktor tadi, aku bisa bilang kalau misalnya speaker ini tuh lebih enak didengerin daripada kalian pakai speaker laptop kalian doang. Dari segi kualitas suara emang terkesan cuma fokus di bass, jadi kesannya cuma enak buat dengerin lagu EDM. Tapi menurutku buat dengerin lagu apapun tetap lebih enak di speaker ini sih, karena ya overall kualitas suaranya lebih oke. Bassnya jelas, lebih kenceng, lebih clean, dan yang pasti lebih surround. Nah, fitur surround ini sebenarnya paling berfaedah kalau misalnya kalian mau pakai speaker ini buat nonton film atau main game FPS. Karena fitur ini bisa sangat berguna buat kalian tahu musuh kalian ada di mana, terutama dengan dengerin suara langkah kaki. Ketika musuh kalian di kiri, maka speakernya bakal ngasih suara langkah kaki di kiri, dan begitu juga sebaliknya. Tapi sayangnya, speaker yang aku dapetin ini cacat. Jadi di speaker yang aku dapetin ini, suara yang harusnya di kiri itu malah kedengaran di kanan, dan suara yang harusnya di kanan malah kedengaran di kiri. Aku sampai coba putar beberapa video untuk surround test di YouTube, dan hasilnya itu sama aja. Aku nggak tahu sih semua speaker Gamen GS8 itu kayak gini, atau ini cuma cacat di barang yang aku dapetin doang. Semoga ya ini cuma cacat di barang yang aku dapetin doang sih. Dan sebenarnya solusinya cukup gampang, tinggal dibalik aja speakernya kayak gini. Jadi suara yang harusnya di kanan tetap di kanan, suara yang harusnya di kiri tetap di kiri. Solusinya emang gampang dan terdengar sepele, tapi kalau misalnya kalian udah keluar duit buat beli barang yang ternyata nggak sepenuhnya normal tuh kayak agak kecewa gitu. Terus di Google juga sebenarnya ada beberapa tutorial sih untuk ngebenerin masalah ini. Tapi kita perlu software tambahan dengan nama Equalizer EPO. Tapi ya masalah ini akhirnya cuma kelar di laptop atau di komputer yang kita pakai doang. Ketika kita mau pakai speakernya di device lain, misalnya di HP atau di tablet, masalahnya bakal kebalik lagi. Dan untungnya Gamen tuh ngasih garansi sampai 12 bulan.
Dan aku udah konfirmasi ke adminnya di Shopee kalau misalnya kalian tuh bisa klaim garansi lebih dari sekali selama masih dalam masa garansi. Jadi misalnya kalian beli terus dapatkan cacat atau kembali kayak gini, kalian bisa ngajuin klaim garansi, nanti bakal dikasih unit yang baru. Terus misalnya nanti 3 bulan kemudian rusak tanpa disengaja, kalian bisa dapat klaim garansi lagi atau bakal dapat produk yang baru lagi. Terus misalnya nanti 7 bulan kemudian rusak lagi tanpa disengaja, kalian bisa ngajuin klaim garansi lagi dan bakal dapat unit yang baru lagi. Jadi bisa lebih dari sekali selama masih dalam masa garansi dan rusaknya itu nggak disengaja. Tapi kalau aku jujur agak males buat klaim garansi sih, karena biasanya ngurusnya agak repot dan nunggunya biasanya lama. Aku lebih milih buat pakai speakerku dengan keadaan kebalik aja. Masih enak-enak aja sih untungnya. Dan kembali ke kesimpulan yang udah aku bilang di awal, speaker ini oke untuk dibeli dengan harga 150.000. Harga yang cukup terjangkau untuk ukuran soundbar atau speaker. Apakah ini speaker yang paling oke di harga 150.000? Jujur aku nggak tahu karena aku nggak pernah nyobain speaker lain di harga yang sama. Tapi yang jelas speaker ini upgrade yang signifikan kalau misalnya kalian selama ini cuma pakai speaker laptop kalian. Yang perlu dicatat cuma masalah suara yang kebalik tadi. Tapi kalau kalian beli itu belum tentu kalian dapat yang kebalik juga. Terus misalnya kalian beli terus dapat yang kebalik juga dan nggak masalah untuk membalik speakernya atau nggak masalah untuk ngurus klaim garansinya, speaker ini oke untuk dibeli. Dan segitu aja review atau pembahasan dari Gamen GS8 atau Gaming Speaker 8. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya kalian ada saran barang apa yang enaknya kita bahas di video berikutnya, tulis di kolom komentar. Misalnya ada pertanyaan juga silahkan tulis di kolom komentar, sebisa mungkin aku jawab. Terakhir, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 44 menit, cukup cepet sih syutingnya.